bisa juga akan melakukan yang jahat, tetapi bisa juga melakukan yang baik. Ya. Dan malam hari ini kita dikuatkan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, suatu tekanan, suatu hal yang perlu kita pegang adalah kita selalu waspada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana bagaimana cara untuk kita bisa dapat waspada kalau tidak ada sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidup kita? Hal-hal yang perlu kita jaga dalam hidup kita, yang pertama adalah jaga hati. Ya, jagalah hati. Yang pertama kita harus berjaga-jaga. Nah, tentunya tema besar adalah berjaga-jagalah. Ya, tema besar adalah berjaga-jagalah. Dan poin yang pertama adalah jagalah hatimu. Ya. Di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18 ayat sampai ayat yang ke-20 saya akan membacakan. Di sana dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, di sini di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 dikatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, setiap perkataan kita, setiap ungkapan kita, semuanya berasal dari hati. Dari hati ini akan timbul baik itu pikiran jahat, bahkan juga pikiran yang baik, ya, yang bisa menajiskan orang, bahkan juga bisa dapat memberkati orang. Dan semuanya itu berasal dari hati. Nah, oleh sebab itu kita selalu berjaga-jaga, hati kita terus dijaga dengan waspada supaya hidup kita selalu terpelihara, iman kita terus terpelihara dengan benar berdasarkan firman Tuhan. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Banyak hal yang bisa terpikirkan dalam hati, baik itu pikiran jahat, pikiran yang baik, semuanya itu berasal dari hati. Ya, maka itu selalu kita mengontrol hidup kita, mengontrol hati kita agar tetap di dalam kendali Tuhan, agar tetap kendali firman Tuhan. Ya, tentunya kita selalu hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita belajar untuk selalu dituntun oleh firman Tuhan. Ya, jagalah hatimu. Ya, ini yang perlu kita jaga di dalam setiap waktu, bukan hanya sekarang, tetapi dari waktu-waktu. Kenapa kita perlu jaga? Kenapa kita perlu waspada? Karena tentunya banyak pengaruh-pengaruh yang bisa dapat membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada jalan yang salah, ya, yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang buruk, yang bisa membuat kita tidak terkontrol, akhirnya kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka itu marilah kita selalu belajar untuk selalu berjaga-jaga, ya, berwaspada. Nah, karena apa? Itu yang akan, apa yang keluar dari hati itu ada dua kemungkinan, bisa memberkati orang ataupun bisa mengecewakan, bisa membuat orang lain untuk sakit hati dan lain sebagainya. Ya, timbul hal-hal yang tidak benar, bahkan juga timbul hal-hal yang benar. Ya, dan semuanya itu dari hati. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah jagalah pikiran. Ya, pikiran kita harus selalu dijaga. Kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan membacakan. Jadi Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang najis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kenapa kita perlu dapat berjaga-jaga? Ya, untuk pikiran kita tetap terjaga, kita perlu namanya rendah hati. Pikiran kita harus ditaklukkan oleh firman Tuhan. Amin. Jangan sampai pikiran kita selalu ditaklukkan oleh hal-hal duniawi. Pikiran kita ditaklukkan oleh kekecewaan,
pikiran kita ditaklukkan oleh hal-hal yang tidak membangun, akhirnya apa? Yang kita katakan adalah sesuatu yang menyakitkan, yang kita katakan adalah sesuatu yang menajiskan, ya. Tetapi ketika pikiran kita dikendalikan oleh firman Tuhan, maka apapun yang kita katakan selalu membangun, selalu memberikan akan mengarah kedua arah. Bisa melakukan yang baik, bisa juga melakukan yang buruk. Oleh sebab itu mari kita selalu belajar untuk menjaga perbuatan kita. Nah, di poin yang kedua itu sangat terpenting adalah pikiran kita, hati kita selalu ditaklukkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan mampu mengontrol seluruh hidup kita, yang mampu akan mengontrol seluruh pikiran kita, yang akan mampu untuk mengontrol setiap perbuatan kita, ya. Dan firman Tuhan jelas akan membawa kita kepada kesempurnaan, ya, akan membawa kita semakin mencintai Tuhan, akan semakin mengasihi Tuhan, yang akan kita membuat kita semakin mengasihi sesama kita, ya. Bahkan itu akan membuat kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, dalam 1 Korintus, ya, tentunya banyak ayat ya, tapi ini yang perlu kita belajar. Ya, janganlah di ayat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, maaf, 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, tentunya hal ini yang perlu kita waspadai. Ya, perlu kita jaga perbuatan kita. Kadangkala ketika kita terjun dalam pergaulan-pergaulan atau di komunitas-komunitas yang salah, ya, maka perlahan-lahan perbuatan kita itu akan mengarah ke hal-hal yang buruk, ya. Pikiran kita akan mengarah melakukan hal-hal yang buruk. Perkataan kita akan mengarah memperkatakan perkataan yang buruk. Oleh sebab itu kita selalu menjaga pergaulan kita, ya. Karena setiap pergaulan kita akan mempengaruhi, ya, akan dipengaruhi dengan keadaan. Oleh sebab itu kita selalu belajar untuk terus, ya, menjaga dengan waspada. Di dalam Amsal tersebut, di Amsal pasal 24 ayat yang ke-23 dikatakan, ya. Bahkan di dalam Galatia pasal 6 dikatakan juga, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan memenuhi jika kita menjadi lemah. Jadi saat ini kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan dalam keadaan baik, ya, kita selalu menabur apa yang baik. Karena pada suatu saat nanti ketika kita sudah dalam keadaan yang tidak sanggup, tidak mampu, kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita sudah melakukan yang terbaik untuk orang lain, dan kita akan menuai apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan, lakukan bagi sesama kita. Ya, oleh sebab itu kita selalu waspada dan terus berjaga-jaga. Karena dari hati bisa timbul apa yang baik, dan dari hati bisa timbul